begini, gua bukan maksudnya mau bela siapa-siapa. Lo mereka tengah ngomongin tentang Islam loh. Oh, ngomongin tentang Islam apa? Di mana letak menghujatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Almantiki Reaction. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan kemudian akan membahas tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 13, di mana surat Al-Baqarah ayat 13 ini berhubungan di antara Valen, Logika, Humaila, Armando, ya, yang menganggap orang lain bodoh dalam keimanan dan menganggap diri itu paling benar. Sebenarnya mereka itu la ya'lamun, orang yang tidak tahu. Itu kata Allah. Oke, mari kita saksikan cuplikan video daripada debat terpanas tadi pagi Andre Mu'alaf Prince melawan Valen, di mana Andre mencoba tabayun agar segera Valen tahu, ya. Valen deh tahu, kenal ya Valen, Umar. Mari kita saksikan videonya. Saat dia mengucapkan donasi, kalau ada Oten yang mau donasi, untuk toleransi, saya akan toleransi. Saya ngerasa loh, kok ngomongnya begini Umar? Saya minta naik, saya naik. Gak taunya di situ ngebahas. Akhirnya saya dikasih pertanyaan membahas mengenai logika nginjak Bible dibandingkan dengan orang yang bakar kaos. Saya berdebat di situ sama si Umar. Berdebat segala macam, lagi diskusi bla 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 segala macam, dinaikkanlah BAB sama segala macam. Langsung mereka menyerang saya dengan pertanyaan segala macam. Saya nggak mau jawab. Tapi apa? Pada saat mereka begitu, Umar cuma diam. Ngerti nggak? Kok gue diginiin malah kok? Dre. Ada nggak Bang Wan? Jujur, saya nggak nambah-nambahin omongan. Sebentar. Gua itu selalu objektif. Logika menginjak Bible, gua nggak setuju. Terus bagaimana dengan seseorang yang menginjak kaos yang ada ayat sucinya? Salah gua nanya ke daripada ayat tersebut, wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka itu, aminu, berimanlah kamu, kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, aku berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Nah, ini yang kemudian ayat ini akan membahas bagaimana kan kita melihat ya di antara kemusliman, mana muslim munafik, mana muslim yang tidak munafik, jalan lurus. Di mana dari era masa Nabi itu udah ada. Di mana adanya seorang oknum-oknum muslim ataupun organisasi muslim yang kemudian mengatakan kepada muslim lainnya itu bodoh dan tidak setuju kepada langkah muslim lainnya itu, padahal jalur maslahat lebih besar. Arti jalur maslahat, prestasi-prestasi yang udah dicapai jauh lebih besar daripada yang mengatakan bodoh ini. Misalnya seperti kita melihat Valen, di mana dia mantan debaters, mantan orang yang membicarakan kitab orang lain. Akan tapi hari ini karena mungkin keterbelakangan tenaritas sehingga tidak terlalu terkenal. Apa yang terjadi? Akhirnya hari ini dia menyerang API, dia menyerang Bang Zuma. Ya. Kenapa dia menyerang API dan Bang Zuma? Ya, karena tadi keterbelakangan tenar dan penyakit hati. Yang kedua, logika. Dulu mantan debaters muslim, di mana dia pun sangat keras kepada agama orang lain. Tapi karena iri dengkinya kepada Bang Zuma, di mana padahal kalau dia ingin meneliti daripada setiap kesalahannya hanya dengan mudah, yaitu dengan dia experience, ya, dengan meneliti kepada dirinya sendiri, dia akan tahu. Tinggal bilang, Bang Zuma, maaf, kan Bang Zuma memfatwakan jangan ada lagi yang kerum logika. Karena apa? Dia setelah menginjak Bible, menginjak kitab suci orang lain. Kami hanya membahas, dia berani menginjak. Bang Zuma datang untuk mengatakan bahwa tindakannya itu salah, namun
karena hal tersebut membuat fatwa dari Bang Zuma untuk tidak lagi Muslim mengikuti komalnya. Tapi masalahnya, saat dia menginjak Bible itu, dia justru berdebat dengan Bang Zuma dan tidak ada sedikit pun tanda minta maaf. Padahal dengan mudahnya, Bang Zuma, maafin saya ya, saya keterlaluan dalam hal ini. Ya, izinkan saya meminta maaf kepada seluruh Muslim dan orang-orang Kristen bahwa apa yang saya lakukan saya udah salah. Itu pasti orang yang ngefans sama dia pasti lebih respect. Dulu penontonnya sampai 500, sampai 1000. Ya. Orang banyak yang dukung dia, padahal dengan dia minta maaf satu titik tersebut. Ya. Di timing itu dia minta maaf, mengakui kesalahan. Orang tidak memusuhinya, justru makin ngefans dan penontonnya makin nambah. Karena apa? Mengakui kesalahan. Tapi karena egonya, dia rela meninggalkan ketenarannya. Dia rela meninggalkan semua fansnya untuk dibenci oleh semua netizen. Karena apa kata Allah? Tetapi mereka tidak tahu. Ya, itulah logika sekarang berada di kubu kekristenan, mendukung kekristenan. Umar juga mendukung logika. Di dalam debat yang akan kita lihat nanti, di mana Andre Mu'alaf Prince sangat kecewa dengan Umar karena melindungi logika. Nah, kita baca dulu maksud daripada tafsir ayat ini. Masukkah kepada mereka semua? Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka orang munafik. Arti orang munafik yang menyebarkan keimanan palsu. Berimanlah kalian sebagaimana manusia lain beriman. Maknanya yaitu seperti keimanan orang kepada Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kebangkitan selamati dan surga neraka hal lainnya telah diinformasikan kepada orang mukmin. Artinya Allah menjabarkan, berimanlah kamu seperti mereka. Siapa mereka? Yang Allah udah tahu. Makanya Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad. Gini, kata-kata yang keluar daripada Nabi Muhammad itu murni datang daripada Allah. Ya, andaikan itu hadis yang dikeluarkan, omongan kesehariannya, semuanya berisikan mahkum. Semuanya berisikan hukum-hukum yang dapat diambil untuk kemudian hari. Karena dia adalah utusan Tuhan yang membawa Islam dan dia paling berhak menjabarkan Islam. Nah, ketika ayat ini dibacakan, dilafazkan kepada kaum musyrikin, kaum munafikin yang mengatakan beriman kepada Rasulullah, namun mengkhianati apa ajakan daripada Rasulullah. Apa ajakan Rasulullah? Berimanlah kalian layaknya mereka beriman. Woi, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Sekarang kalau kita melihat di Komal, siapa yang mengatakan? Siapa mengatakan Juma itu tidak tahu apa-apa? Juma itu gini, Juma itu gitu. Namun, nyatanya prestasi, pembentengan, pemurtadan justru ada di pihak APII dan Bang Zuma. Namun mereka terus membicarakan Bang Zuma. Namun beberapa kaum munafikin terus mengatakan Zuma salahlah, inilah, itulah. Tapi tidak menciptakan prestasi apapun di dalam keislaman. Ya. Mereka bukan orang yang dulunya emang tidak setuju debat lintas agama. Tidak. Karena kurang populer. Karena karir terinjak. Hingga kemudian menyerang dunia lintas agama. Itu dia. Umar dan logika. Dan beberapa orang munafik lain seperti Kumaila dan Adi Armando. Kumaila mengatakan jangan mabok agama. Adi Armando mengatakan hanya orang-orang bodoh yang tidak akademisi. Yang memukul dia di dalam 212. Inilah orang-orang munafik yang dimuatkan oleh Allah. Ya. Maksud mereka yang dilaknat oleh Allah adalah para sahabat Rasulullah itu. Orang bodoh seperti siapa? Rasulullah, sahabat-sahabatmu. Artinya mereka menganggap keimanan mereka benar. Dan mengatakan keimanan para sahabat itu salah. Layaknya Syiah. Di mana Syiah yang pro Ali bin Abi Thalib justru mengkhianati para sahabat lainnya seperti Umar dan Abu Bakar. Ini dikatakan oleh Abu Aliyah As-Su'di dalam kitab tafsirnya yang sanadnya berasal daripada Ibnu Abbas. Ya. Dan beberapa sahabat lainnya. Terkait hal ini, Rabi' bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang lainnya meriwayatkan bahwa maknanya yaitu mereka berkata, apakah kami dan mereka itu berada pada satu porsi pandangan yang sama, sementara mereka adalah orang-orang bodoh? Kita lihat ya, fakta di lapangan. Kita udah lihat fakta di lapangan, betapa mereka ketika udah berkumpul, Umar dan komplotannya mengatakan, mereka itu orang-orang bodoh. Mereka itu tak punya iman. Kami yang punya iman. Karena kami tidak berdebat agama.
sekarang kita melihat ya teman-teman, ketika kemudian lakum dinukum waliyadin, ketika perdamaian antara keagamaan, kata Nabi, lakum dinukum waliyadin, artinya itu lam limilki. Si Umar mana tahu ini. Lam itu limilki sama seperti alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik bagi Allah. Oke. Begitu juga seperti lam milki yang ada pada lakum dinukum waliyadin. Milikmu agamamu, milikku agamaku. Artinya, segala sesuatu yang berupa kemilikan, maka itu adalah konsekuensi perdamaian. Artinya, yang milik Islam maka jadikanlah milik Islam. Yang jadi milik mereka, jadilah milik mereka. Dulu, sebelum dimukhtamkan Islam dengan al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu, Nabi sering banget datang kepada orang yang menyembah berhala dan mengatakan ini bukan Tuhanmu. Ya. Amlahum, apakah kamu melihat? Ya, rijlun yamshuna, apakah kamu melihat kepada berhala ini dia punya kaki hingga bisa berjalan kepadamu? Nabi berapologet kepada orang yang menyembah berhala bahwa ini tidak pantas menjadi Tuhan. Padahal itu agama lain, padahal itu sesembahan lain. Kenapa Nabi datang? Untuk mengatakan apa? Jangan kau fitnah yang maha kuat. Jangan kau fitnah yang menciptakan engkau. Jangan kau fitnah yang maha kuasa. Sekarang, untuk satu sosok Tuhan difitnah oleh beberapa agama lainnya. Menjadi patung, menjadi manusia, menjadi anak dan beranak. Ya, diopsikan berbeda-beda. Lalu, kenapa ketika ibu kita difitnah oleh banyak orang kita berani membela? Tapi kenapa ketika ada satu zat yang maha kuasa difitnah oleh otak pikir manusia, kita justru diam? Telah Umar dan logika. Sufa adalah bentuk jamak daripada kata safih, sebagaimana kata hukama yang merupakan bentuk jamak daripada kata hakim. Nah, jadi sufa, safih itu adalah kata-kata orang-orang bodoh. Ya. Nah, sufaha, jadi mereka saat mengatakan sungguh mereka orang-orang bodoh kepada banyak orang, kepada si sufaha, berarti menunjukkan apa? Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Berarti banyak golongan yang Nabi perintahkan kepada mereka untuk beriman sama seperti orang yang telah beriman kepada Nabi. Oke? Safi artinya bodoh yang lemah pandangannya. Berarti menunjukkan apa? Keimanan daripada para sahabat itu lemah, sama seperti Kumaila Adi Armando yang mengatakan prestasi yang telah dibuat para santri-santri yang telah belajar ilmu tafsir Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, membedah pemikiran para ulama di balik Al-Quran, dan para hafid mengatakan semua itu tidak berguna. Buat apa terlalu monoton? Hafid dan hafidah itu layaknya bio, cuma ngafalin doang. Tidak berguna. Untuk apa? Itu yang dikatakan oleh Kumaila. Ya kan? Nah, ini yang dikatakan, apakah saya Kumaila harus beriman sama seperti iman mereka? Namun kata Allah, apa kata Allah? Sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Artinya mereka akan terus tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan justru adalah keburukan tersebut. Nah, oke. Nah, oke, setelah itu kita akan melihat video langsung. Nah, siapa orang-orang bodoh? Nah, dalam tafsir Aisarut Tafsir mengatakan makna ayat. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan tentang orang munafik. Apabila diperingatkan oleh orang mukmin, jujurlah dalam keimanan kalian dan berimanlah seperti fulan yang lain, seperti Abdullah bin Salam. Nah, mereka membantah, masa aku harus beriman sama seperti iman-iman mereka yang bodoh itu? Mereka itu tidak memiliki ilmu. Allah membantah, makanya turun ayat ini. Turun ayat ini untuk si Umar, turun ayat ini untuk si Kumaila, turun ayat ini untuk si logika, turun ayat ini untuk orang munafik. Mereka menegaskan bahwa kebodohan itu ada pada diri orang munafik, bukan pada orang mukmin yang jujur imannya. Lantas Allah memberikan sifat orang munafik dengan kebodohan, tidak memiliki ilmu. Artinya kalau mereka memiliki ilmu, mereka pasti jauh experience. Ketika ibuku difitnah, aku membela. Ketika Tuhanku difitnah, aku diam saja. Itu lucu. Justru mereka akan mengatakan keimanan mereka paling benar. Mereka justru akan mengatakan prestasi yang telah dilakukan oleh Bang Zuma. Ya. Betapa banyaknya mu'alaf yang telah dibimbing. Betapa banyaknya mu'alaf yang telah disyahadahatkan. Luar biasa.
ya perjuangan HPI. Tapi mereka yang tidak punya prestasi itu kemudian menyerang HPI dan mengatakan, apakah kami harus beriman sama seperti iman Zuma? Zuma itu orang bodoh, kata Allah, sungguh dirimu orang bodoh. Itu menunjukkan apa? Sifat orang munafik telah diprediksi di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak usah heran ya teman-teman. Oke, setelah itu lama lu, cuma dengar dulu. Gue kecewa, gue kecewa. Pada saat gue diserang di situ, lu diem. Gue diserang di situ. Hah? Diserang sama siapa? Lu sama orang-orang mereka semua, orang-orang segala macam. Di situ, pada saat gue lagi diskusi sama lu. Diserang apanya? Ya diserang langsung ngomongin gue tentang masalah apalah segala macam. Gue udah bilang, gue nggak mau, bro. Kalau ada siapa di sini, gue nggak mau. Kalau gue naik tempat lu, ya gue naik tempat lu. Ngobrol aja santai. Tapi lu naikin orang-orang yang penghujat. Gue jujur, gue orangnya nggak masalahin. Tapi pada saat gue lagi digituin, kayak gue dipermalukan di koma lu. Pada saat gue sebenarnya di tempatnya Bang Yan lo, di tempatnya Bang Yan gue nggak ada mau ngomong segala macam. Tapi pada saat ditanya, gue jujur gue kecewa. Ya, gue bilang gue kecewa di situ. Tapi pada saat gue udah selesai gitu, gue naik, gue masuk pakai akun lain, gue masuk di tempat lu. Nggak taunya lu ngomong tuh si Andre itu lagi ngebelain API segala macam. Ada omongannya gitu, terus ya namanya juga udah ngebelain di sono dianya gitu kan. Ya mau gimana? Memang tidak ada kalimat menjilat, bahwa kesannya kayak gua tuh ngejilat. Ya lu jangan ngomong kayak begitu dong. Lah iya, kesannya kan memang kayak penjilat. Tapi kan apa? Lu maksudnya apa? Sekarang begini, gua bukan maksudnya mau bela siapa-siapa. Gua kecewa sama lu, bro. Ya terserah lu, tapi gua bisa kan ngejelasin? Udah lu jelasin. Terkait kalau ada oten donasi untuk toleransi, salah nggak di dalam Islam? Toleransi apa? Lu kan ngomong tadi. Iya, toleransi apa? Gua tanya sama lu. Nggak boleh ngomongin agama orang lain. Gitu. Loh. Kalau ada orang Kristen berdonasi terkait masalah toleransi beragama, gue terima, Dre. Salahnya di mana di Islam? Jadi lu mau terima gitu ya? Gue nggak bilang Imam Syafi'i memperbolehkan, Dre. Iya. Terus lu toleransinya di mana? Apa namanya? Lu menyindir bahwa jangan ngomongin agama orang lain, jangan nyindir orang Kristen gitu. Jangan mencaci maki agama orang lain, bro. Iya. Kemarin lu mencaci maki Tuhannya Yahudi. Tuhannya siapa? Yahudi. Apa bedanya? Tuhannya Yahudi kapan? Kemarin Tristan gue nonton kok. Iya, apa yang gue bilang? Lah ini nih Tuhannya Yahudi nih. Apa yang gue bilang sama Tuhannya Yahudi? Ya tanya aja, netizen juga tahu semua kok. Semua tahu. Lu bisa melarang begitu, ya? Lu bisa melarang kayak begitu, ya? Tapi lu sendiri, lu ngelakuin. Dan ini sekarang pun, ya? Lu ini Islam lagi diolok-olok, lu diem. Islam diolok-olok, gue diem. Itu tadi ini barusan ini. Mana? Loh, mana? Aduh, Mar. Lu baik lu, Dri, sama gua, Dri. Loh, apa? Gua sekarang apa? Gua nginin lu apa? Pada saat gua itu diserang sama lu, pada saat lu ngediemin gua, pada saat gua diserang. Hah? Diserang kapan? Orang ya, lu berdiskusi. Iya, diskusi sama lu, tiba-tiba lu naikin semuanya oten-oten itu semua. Loh, kok naikin oten orang lu naik kok? Gua naik sebelum ada mereka. Terus gua diskusi sama lu. Gimana sih? Diskusi sama lu. Gimana? Yang masalah logika dan yang pembakaran kaos. Gua lagi diskusi sama lu. Sampai lu ngomong otot segala macam mengenai pasal. Tiba-tiba dinaikin lah rest area, dinaikin lah BAB segala macam. Akhirnya mereka nyerang gua. Loh, lu ada di kornya kok. Mereka nyerang gua, tapi lu diam. Apa serangannya? Ya, ngerti nggak sih lu, Dre? Apa begini segala macam begini.
Orang berargumentasi kok. Ya nggak begitu bro, gua sahabat lu, gua orang Islam sama mama lu. Sama Tapi Dre. kalau lu Tapi beranggapan kalau lu kayak begitu, ngomong ke gua ketika Islam dihujat gua diem, lu jangan gitu Dre. loh tadi ini barusan nih. Ini Barusan mana? Lo mereka tengah ngomongin tentang Islam loh. Oh, ngomongin tentang Islam apa? Di mana letak menghujatnya? Loh, di mana letak menghujatnya? Ya. Oke, Mar. Jangan, Andre. Oke, Mar. Ya. Jadi lu membiarkan mereka itu ngomongin tentang Islam, ya. Lu membiarkan, ya kan? Di Lu juga mana dari tentang Yahudi, awal, tapi lu sedari melarang, ya kan, teman-teman Muslim untuk berdiskusi, ya kan, ngomong sama orang Kristen, ya. Iya, lu ngomong menghujat itu mana gitu? Kan harus ada bukti. Ya tadi aja bukan maksudnya cuma kan ngomongin Islam. Ngomongin Islam. Coba lu lihat. Iya, di mana? Kan harusnya lu kalau ngomong sama lu kan sudah tahu gua. Lu kalau ngomong sama si Umar, barusan harus ada tadi. bukti. Iya, mana Tadi buktinya? Barusan Apa? tadi. Kok mana buktinya? Siapa? Gimana Siapa cara yang ngasih menghujat? bukti? Ya itu mereka tadi. Kenapa gua bukannya Iya, takut siapa? gua naik, gua males debat, gua males ngomong sama mereka. Gua males ngomong sama mereka. Ya elah, lu tanya buktinya mana tadi? Lah tadi Videonya ini gitu. kok videonya ini barusan kok. Tadi gua lagi di Iya, bawah. harusnya kan Makanya gua ngerekam. langsung masuk. Gimana gua tipenya bukan mau ngerekam. Ayo, Lu udah lah, tahu. Dre, kalau nggak usah Sekarang diomongin gimana? lah kalau nggak ada Sekarang buktinya gimana? lah. Loh, nggak ada buktinya. Boleh netizen tahu, semuanya di bawah. Boleh tanya netizen. Lu kok tanya netizen? Harusnya kan lu tahu sendiri gimana kalau ada orang menghujat itu kan direkam dulu di mana letak penghujatannya. Kan gitu. Mereka mengolok-olok tentang masalah Al-Quran. Mereka mengolok-olok ayat segala macam. Kapan itu? Itu barusan tadi. Di mana? Tanya DMR, Moreh, Tony. Coba gua tanya, Ayo. Bang Damar. Sebentar, Ada nggak Bang. tadi? Karena saya di quote nih ya, bentar ya. Yang diolok-oloknya yang mana? Tadi ketika Madiyah datang, dengan dia tidak membawa tafsir, ditafsirkan sendiri, itu udah cukup mengolok Al-Quran itu, Bang. Betul. Secara ilmu tafsir dia Iya. yang mengolok-olok media. Berarti dia jadi mufasir dia, Iya. tanpa dia ngerti nahwu sorof, Bang Andre. Iya. Iya. Bahkan dibantu sama Bang Ramdan tadi. Oh. Nah, tadi saya bilang kalau bisa pakai tafsir tahlili, karena kenapa? Itu Kemenag. yang berlaku standar di Kemenag, saya bilang. Lalu dibuktikan, ternyata tidak seperti apa yang dijelaskan sama Madiyah. Nah, itu penjelasannya Tadi, mana? yang tadi, yang bukan yang itu, yang tadi yang permasalahan kayak apa namanya, yang tadi ngomong coli segala macam, dia ini segala macam, itu siapa? Itu siapa tadi? Yang Di mana? Islam, yang di Islam itu emang dijenengin kok coli segala macam gitu. Tadi siapa tadi? Oh, begini. Oh, yang sepil-sepil tadi Bang WAB ngomong video. Itu. Ya itu bukan menghina Al-Quran itu. Menghina Al-Qurannya di mana, Bang Andre? Bukan masalah menghina, cuman kan gua nggak mau ya namanya Oten ini pada saat itu didiemin di sini untuk apa namanya iniin. Itu cuma orang Islam itu boleh apa di situ mana? Ada kan dibolehin apa coli, ya kan dibolehin Oh, coli. ada pertanyaan, apakah di dalam Quran membolehkan orang Islam itu untuk coli? Kan begitu pertanyaannya. Jelas nggak boleh pertanyaannya, jawabannya dari pertanyaan itu. Itu kan sebuah pertanyaan, Bang Andre. Ya dijawab tidak boleh kata Bang. Tidak boleh. Tidak Itu boleh. sebuah pertanyaan, Bang. Adapun kemarin ada akun namanya Bang Hunter nyuruh saya coli. Kalau Damar jelas, saya masih punya rekamannya. Kalau mau diposting, saya jadiin VT atas nama Hunter. Dia juga biasa debat, nyuruh Damar coli. Itu nggak benar dalam Islam, maksud saya bilang. Waduh, debat kok ngomongin coli. Itu Bang Andre. Ada Ya. buktinya. Kalau Bang Andre mau, saya bisa kasih ke WA Bang Andre full. Oke, sekarang gini aja. Gua itu cuman tadinya berpikir apa nah? Gua sama Umar, ya. Gua sakit hati dan kecewa sama Umar. Oke. Gua kecewa sama si Umar. Gua sahabat sama Umar. Gua itu nggak mau ada masalah. Gua udah bilang sama Umar, udah nggak usah ngomongin sesama Islam. Kalau memang ada ketidaksukaan, ya, ada ketidaksukaan dengan misalkan sama Bang Zuma segala macam, gua ngobrol loh sama Umar, udah coba di WA, coba diiniin, bro, udah lu jangan terlalu begini sama logika.
Ya kan? Jangan. Makanya kenapa gue diem? Karena gue bilang, lu belum ada action, belum ada tindakan, makanya gue diem. Pada saat lu mengatakan, apa namanya, kok ini kesana kayak membela logika, bro, jangan kayak begitu. Di mana gue ngebela logika? Bro, gimana? Gua aja ngomong logika, logika ngejak Bible, gue gak ada setuju. Logika menuduh Bang Zuma nggak ada bukti, gue nggak setuju. Bentuk belaannya kepada logika itu seperti apa, Bang? Iya, ya. Lu ingat gak waktu gua ke tempat lu, Mar, ada Bang Zul? Tahu. Lu ngomong apa? Logika siapa lu? Loh, kita wawancara dia. Enggak, bukan begitu. Coba, lu berani gak ngomong di sini? Lu ngomongnya apa? Logika, gua wawancara itu emang salah gua? Enggak. Gua pada saat itu gua maki-maki logika. Ya. Loh, gua ngomong, jangan dimaki-maki logika. Ah, dia siapanya lu? Loh, siapa gua? Enggak, saksinya ada kok. Saksinya iya, ada. Gua hilang akidah gua, bro. Gua hilang akidah gua hilang. Tadi lu nuduh gua penjilat. Enggak, sekarang beda lagi. Gua tanya sama lu dulu, jangan gua dulu dari mulutnya. Lu ngomong apa? Itu ada Bang Zul. Gua berani mubalah lo. Boleh. Pada saat gua ke tempat lu, gua nggak suka cara si logika begini-begini. Jangan lu iniin, Bang. Ada Bang Zul. Jangan. Kenapa? Lah, logika siapa? Iya, lu bilang apa? Logika orang gue. Emang nggak boleh. Lu ngomong begitu kan? Loh, salahnya di mana, Dre? Loh, makanya gue diam kenapa? Ah, gila ya, gue kejebak di sini nih. Makanya gue diam. Loh, kok kejebak? Orang kita wawancara logika. Ada masalah apa? Bukan wawancara, bro. Lu bilang apa? Lu bilang apa? Logika ada di room gua. Salah gua di mana? Bukan, itu gua lagi tepat lu lagi nggak live. Gua bilang logika orang gue. Makanya lain kali itu direkam lah, bro, daripada salah paham lu. Gua demi Allah, lu ngomong kayak begitu. Boleh tanya Bang Zul ya? Boleh tanya Bang Zul. Orang Bang Zul aja teman-teman teleponan sama gua dari tadi. Iya, nanti coba. Gimana? Ya, gua nggak pernah coba mau fitnah lu, bro. Benar. Ya, gua berani Kang membawa. Umar sama Kang Andre sebentar. Kan Kang Andre kan kita sudah bicara kemarin itu ya, yang masalah ini. Mungkin gini aja ya. Ya, kok mau ketemu sama Umar? Iya, sama Kang Umar juga. Saya sih sebenarnya risih juga ya masalah kita ini gini gitu loh. Maksudnya gini. Ini semua sebenarnya kembali aja ke kita semua gitu loh ya. Tidak ada maksud apa-apa. Saya tahu maksud daripada Kang Andre itu Kang Umar itu saya tahu juga. Kang Andre juga tahu maksudnya. Semuanya sama-sama baik gitu loh. Cuma mungkin caranya aja mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu yang saya lihat sih ya. Kan gua di pojokan terus. Gimana Gini. tanggapan lu, Dre? Gua di Ya, fitnah sebentar Kang Umar. Saya coba untuk menetralisir aja. Apa lu harus buka di Komal? Lu kasih tauin ke semuanya. Kan gua bilang sama lu, nggak usah di Komal, bro. Kan gua udah bilang sama lu. Sebentar Kang Andre. Jangan di Komal. Kenapa? Oten bakalan goreng di sini. Apalagi yang di nggak ada urusan, semua. Dre. Nggak ada urusan gua mau digoreng Kang Andre, apa, Kang nggak Andre, ada sebentar, urusan saya gua. paham. Kang Andre. Maka aja Jadi- gua sampai di fitnah segala macem, Dre. Loh, Iya, apa iya. enggak gue belain lu nya? Hah? Pada saat lu sakit apa enggak gue belain lu nya? Bang Zuma, boleh tanya Bang Zuma, gue WA. Bang Zuma, kenapa begini? Boleh tanya Bang Zuma. Tapi gua enggak di Komal, bro. Hah? Gua itu nggak pernah lu sebut merek lu. Enggak pernah sebut merek apaan lu? Di mana? Ayo. Bang Wan, ada nggak sebut nama Bang Zuma juga, ya kan? Pada saat ada orang mau naik. Hah? Manggilnya apa? Jujur Bang Wan. Bang Wan udah ngomong sama saya. Loh, begini. Tidak ada menyebut merek Kang Andre. Ini saya tidak memihak ya. Itu pun saya sudah tegur sama Kang Umar. Ya, kita jangan menyebut nama atau merek karena ya yang kita bicarakan itu argumennya. Gitu loh Kang Andre. Karena apa? Kita paham gitu loh.
Kang Umar juga paham. Kita sering ngomong kok di belakang. Sebelum naik itu kita ngomong, tapi dengan syarat jangan sebut nama dan merek. Karena apa? Karena itu personal. Itu yang sering kita tegur sama Kang Umar. Gua nggak Gitu pernah. loh. Kan Nah, saya saya udah nggak ngomong tahu ya, sama kalau nggak ada Bang Wan. saya Gua nggak nggak tahu. pernah nyerang pribadi orang. Gua Iya. itu menarasikan sebuah argumentasi. Salah Iya, gua. argumen betul. Salah gua, Andre. Kan lu bilang, lu cerita sama gua kan, Mar. Gua bilang sama lu, gak usah dikomal, jangan serang. Ya, ya, oke. Gua udah bilang kayak begitu, bukannya apa-apa. Gua tahu, gua gini, mungkin banyak orang netizen yang nggak tahu maksud lu. Pemikirannya berbeda. Iya, mungkin gitu mungkin. Oke, Jadi gini pada aja ya. saat lu tunggu dulu Bang Wan, sebentar. Saya kecewanya sama Umar. Sebenarnya saya nggak mau ada clash sama Umar karena saya ngeliat Umar tuh sahabat saya. Saya anggap dia adik saya. Iya. Ya, tapi pada saat saya lagi naik, pada saat dia mengucapkan donasi, kalau ada oten yang mau donasi, untuk toleransi, saya akan toleransi. Saya ngerasa loh, kok ngomongnya begini Umar? Saya minta naik, saya naik. Gak taunya di situ ngebahas, akhirnya saya dikasih pertanyaan membahas mengenai logika nginjak Bible dibandingkan dengan orang yang bakar kaos. Saya berdebat di situ sama si Umar. Berdebat segala macam, lagi diskusi bla 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 segala macam, dinaikkanlah BAB sama segala macam. Langsung mereka menyerang saya dengan pertanyaan segala macam. Saya nggak mau jawab. Tapi apa? Pada saat mereka begitu, Umar cuma diam. Ngerti nggak? Kok gue diginiin malah kok? Iya, saya paham itu. Dre. Ada nggak Bang Wan? Jujur, Dre, saya nggak nama-namain omongan lu. sebentar. Gua itu selalu objektif. Logika menginjak Bible, gua nggak setuju. Terus bagaimana dengan seseorang yang menginjak kaos yang ada ayat sucinya? Salah gua nanya kayak begitu. Nah, terus salah nggak gua kalau gua bilang di mana tempatnya? Kok Lina Wijaya kok bisa ngasih itu kaos di tempat acaranya orang Islam? Hah? Orang kamu aja tak suruh, Dre, mana itu? Tuh, silakan Bu. Udah, Kan gini. kan adanya pembelaan. Udah Kan dibuka gua bilang aja. begitu. Iya, Pak. gimana? Kang Umar dibuka gini. Kang Andre sama Kang Umar gini, celengin ya. Gini, semua ini sebelumnya ada tujuannya. Kang Umar udah gini aja nggak apa-apa ngomong. Gini loh, ini semua ya ini kan direkam sama Kang Umar ya. Itu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa ini loh Pak, kalau ada perdebatan itu hasilnya seperti ini, ricuh, menghujat, saling menghujat, menghina. Itu yang awalnya itu kan Kang Umar kan ingat nggak? Itu kan rencana mau dibawa ke MUI, betul tidak? Itu loh. Iyalah, orang itu kita sudah itu dapat tujuannya surat sebenarnya dari Kang polisi Andre kok. itu loh. Jadi saya tidak membela di sini ya. Bukan, Itu adalah Umar juga semua udah by ngomong, skenario. Bang Wan. Umar juga udah Iya. ngomong. Maksudnya saya nggak perlu yang namanya lu itu langsung dikomal, lu buka semuanya, lu iniin segala macam berkesan ada konflik, paham nggak sih Bang Wan? Iya. Saya udah Tapi ingetin gini, dia. gimana ya? Kita mau apa ya? Dapatkan suatu data kan kita nggak bisa ini. Jadi harus Gini, secara alami. kalau mau Kang tabayun, Andre. ayo. Kalau mau tabayun, Ya ayo kita udah ketemu. ditabayun Ayo, aja. ketemu Kan aja kemarin kita kan dulu. kita udah ngomong Kang Andre. Ya ayo ketemu. Jangan Nggak dikomal usah dari ini. komal, nggak usah dari apa, kita Iya. ketemu. Lebih ini. Saya udah ngomong sama Pak Jul sama ini, jangan dulu ini Kang Andre, kemarin kan pasen kita kan gitu, jangan dulu naik dan ketemu sama Kang Umar dulu, jadinya kayak gini. Ya Enggak, kan? soalnya gini, Umar tuh selalu mengatakan mana buktinya, mana lu nggak ini video, mana buktinya. Iya, supaya nggak jadi fitnah. Gua Ya sudah lah, bicara. gini aja. Tunggu, sebentar Bang Wan, maaf Bang Wan ya. Saya nggak ada masalah sama yang lain. Saya nggak ada masalah sama Bang Wan, sama Tony, Iya. sama DMR, sama Reski. Nggak ada, tidak ada. Gua nggak ada sangkut pautnya mereka. Nggak ada, ya. Iya, Gua oke, cuma bilang, udah. sebenarnya gua udah tersinggung atau gua lagi hati-hati sama Umar. Boleh tanya istri saya masih bangun ya. Pada saat saya bicara waktu datang ke tempatnya Bang Zul, ada Umar di apartemen situ. Pada saat saya ngomong saya nggak suka dengan logika begini, saya tantang dia begini. Jangan, Dre, jangan. Kenapa? Dia orang gue. Saya kaget di situ. Saya diam. Saya nggak boleh reaksi. Saya jangan reaksi dulu. Kenapa? Kalau pada saat saya reaksi, nanti akan ditutupin bahwa dia nggak akan jujur sama saya nanti. Oke, ya.
Saya ikutin permainannya si Umar. Tapi maksud saya, udah Mar, gua kadang ngomong sama dia, udah Mar, stop Mar, jangan begini, udah Mar, oke Mar, ayo Mar, begini Mar. Kalau you ngomong kayak begitu nggak ada buktinya, percuma juga, Dre. Lah iya, sekarang gini, ucapan lu bro, ucapan lu. Lo kok ucapan berani gua mubalah. sekarang Gua tadi berani aja ya, tadi aja lu kan ngomong, gua tanya di mana narasi gua ngatain lu penjilat. Lu ngomong nggak ada. Tapi kan gua bilang apa tadi? Sekarang lu memang lo sekarang kalau ganti itu lagi. ya, kan gua Udah bilang nggak selesai kalau gini caranya. Oh, ganti gua udah lagi. bilang tadi, tapi kalau sekarang ya kan, tapi sekarang gua ngomong, gua berani mubalah tentang masalah lu bilang kalau lu bukan orang lu. Ayo. Nggak usah. Udah gini aja. Jangan segampang itu Ketemuan mubalah. di balik ini Kang Umar sama Kang Andre ya. Kang, kita udah ngomong sama Pak Jul, Kang Andre. Sudah lo udah. Ya. Gua dimaki-maki Setelah ini segala kita ngomong macam. aja lah. Berhari-hari. Nggak selesai masalah kok gini, nggak selesai. Gua Udah ngomong, percaya sama saya. Nggak perlu selesai. kawan, gua udah ngomong ya sama Bang Zuma. Saya udah bicara sama Bang Zuma. Ya, saya bicara sampai Bang Zuma tuh ngomong, jadi gimana solusi? Boleh tanya Bang Zuma? Iya Bang Zuma. Ya, Bagaimanapun juga. nggak usah diomongin di sini, nggak usah diomongin di sini. Nggak apa-apa. Biar tahu Bang Wan. Biar tahu. Karena saya nggak mau nambah-nambah omongan bahwa sekarang begini, apa yang nggak disukain sama si Umar segala macam begini. Bagaimanapun juga dia itu saudara kita Bang Zuma. Boleh tanya Bang Zuma. Tapi gimana kekesalan saya? Ya kan, wajar saya kesal, saya kecewa segala macam. Tapi gimana? Pada saat dia terus-terusan begitu, udah nggak bisa Bang Zuma. Saya lepas tangan sama si Umar pada saat ada saya diomongin bahwa itu si Andre itu udah deket sama API udah segala macam. Ya iyalah, udah ngebelain dia lah segala macam. Saya berpikir bahwa gue jadi penjilat nih jadinya nih, gitu kan? Nah, oke, memang nggak ada kalimatnya Umar penjilat. Udah dibahas ya Bang Wan ya? Ya. Oke, saya bilang nggak anggap itu. Tapi apa? Tapi pada saat saya diserang ini, waktu lagi naik di Komalnya Umar, jujur itu saya sakit hati. Dan saya nggak mau yang namanya Komalnya orang Islam dinaikin sama penghujat, termasuk tadi ada Lina Wijaya segala macam. Kayak gimana ya? Kok ini teman gue loh, gitu loh. Kalau dia bukan teman gue nggak perlu naik kayak begini, gue nggak perlu ngomong kayak begini. Dre. Hah? Gue langsung nyamperin lu, Mar, bener. Dre, salah gua di mana? Salah lu diemin pada saat gue lagi di. Lu diemin di mana? Orang segitu banyaknya lu. Yang kedua, ya lu bilang logika adalah orang lu. Mana yang buktinya? Ketiga, jangan begitu. Nggak ada, Kang Andre, nggak ada. Masa ada sih? Berani sumpah demi Allah. Nggak ada. Demi Allah. Kang Andre nggak ada. Demi Allah. Demi Allah. Udah jangan sumpah. Tak usah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Kita Allah. sama-sama teman, Kang Andre. Sudah. Udah. Itu kekecewaan gua sama lu, Mar. Ya oke, kita ngomongin sudah di balik ini lah. Jangan ini kesannya kayak di bawah nih. Coba nih si siapa nih? Pindah lagi. Gua bilang itu ada kekecewaan gua. Kok lu tanya kan kekecewaan gua? Kok bisa? Kayak si siapa nih, si Tepis nih, bajingan kau tuh Tepis. Kau tuh nggak tahu apa-apa di bawah tuh. Jadi makanya gini ya teman-teman ya. Maaf ya, saya agak keras sama netizen. Saya nggak peduli gitu loh. Maksudnya gini, saya peduli dengan kalian berdua di sini gitu loh. Kita kan ya pernah ketemu gitu loh ya. Kita nih teman. Sudah lah ya, masalah ini ada yang ngobrol-ngobrolin dan kesalahpahaman aja. Saran saya, kan kemarin kan kita udah ngomongin, nanti saya belum sempat ngomong sama Kang Umar, tapi semua itu yang pernah Umar lakukan kita juga pernah tegur gitu loh, ya kan. Pokoknya saya secara pribadi pengen kita ngobrol di balik ini aja lah, sudah, nggak usah di Komal. Saya juga ngomong sama Pak Jul juga masih cari celah gitu loh. Ya, kalau gitu Bang kasih tahuin Umar dong. Jangan lu namanya bahas. Kalaupun masalah itu kan sudah gitu loh. Nanti kita coba beda konsep sama Kang Umar lagi ya. Oke, gua stop ya. Jangan lagi sampai ada omongan-omongan lagi tentang Islam ya, Mar ya. Bukan masalah tentang Islamnya, kalau argumen orang-orang Islam. Mereka semuanya. Gua nggak, jangan ada omongan-omongan lagi. Itu aja. Gitu loh. Jadi apa namanya?
kita Nah, gitu ngomong aja lah Bang gitu Wan. loh. Iya. Iya, siap nanti Islam kita itu ngomong orang lagi Bang Islam, Umar sama. orang Islam itu Bang Wan itu saudara saya. Saya Dre, bela bentar, mati-matian. Dre, Iya, iya, iya. bentar, Dre. Kalau Bentar, saya Dre. tunggu sebentar, kalau saya tidak kenal sama Umar, saya nggak bakalan telepon kayak begini dan nggak mau naik di tempatnya Umar. Saya nggak bakalan mau. Saya udah tahu tempatnya dia. Gua akan nyamperin sampai ke sana. Pas dia turun ke bawah mau apa? Iya, sudah nggak usah diomong gitu. Tapi kan nanti bukan begitu. masalah. Iya. Iya. Jadi gue cuma minta mulai detik ini jangan ngomongin orang-orang Muslim atau apa segala macem, ya kan? Diomongin di Komal ini. Udah cukup itu aja. Dre, sebentar, Dre. Ketika ada orang menghujat agama orang, gua tetap bersuara. Lu tahu sifat gua, Dre. Lu tahu watak gua, lu, Dre. Apa lu nggak menghujat Yahudi kemarin? Di mana gua menghujat Yahudi? Ayo Bang Wan, Gimana, jujur. Dre? Yang pada saat lu apa? Oh, Lu baca apa namanya? Apa itu? Nih apa Tuhannya Yang Yahudi mana nih? sih? Ye, yang gitu-gitu. Itu nama Tuhan, Dre. Nah iya, tapi kan Emang lu kan kenapa- kesana kayak mengolok ketawa-ketawa. Bacanya emang gitu, cemana kok? Billy aja Kan nggak marah. boleh Billy main aja HP, nggak marah di boleh. situ. Billy aja udah marah di situ. bilang. Bacanya emang gitu. Tristan ngomong tuh, iya memang bacanya begitu, tapi kan nggak perlu yang namanya lu ngolok tuh ye, ha, terus itu ada juga tuh yang ha, apa Tristan? Udahlah, Ayo, pusing kepala gua, Andre. ayo. Ya sudahlah, tambah melebar nanti. Bukan, tadi dia ngomong Bang Wan, saya tanggapin loh. Ya. Dia ngomong kalau ada yang mau menghujat agama lain, nah kalau begitu lu jangan bro. Kalau Bacanya kayak seandainya begitu. gini, kalau gua nggak mau bikin perhitungan sama lu, gua cuma minta udah stop. Ya udah, Gua cuma minta lu kesini, lu bawa nasi pecel sama gua. Nah, Nah, lu udah stop gitu dulu, aja lu tuh. stop. Gua bilang lu stop. Ya udah Gua kan bilang itu lu sudah stop. ini udah diomongin udah. Gua Iya. cuman pengen jangan ada teman-teman apa namanya ngomongin orang-orang Muslim semuanya. Saya Ya pokoknya selama ada Nih, contoh. koridor ya, Maaf. koridor ya. ya Reski aja Sesuai ada koridor masalah agama segala sama macam. hukum lah. Reski aja ada segala macam masalah. Dia nggak mau, dia buka-buka segala macam begini-begini nggak ada. Gua ngelihat gua respect sama si Reski. Maksudnya gua udah cukup. Ngerti nggak? Lu kayak nggak pernah ribut sama gua. Lu ribut sama gua berapa kali? Enggak, ini gua Iya, serius, emang Mar. bener. Gua serius. Enggak, ini masalah akidah. Gua enggak ini gua. Jadi kalau bisa API jangan ngomongin tentang masalah Valen. Sudah cukup. Oh ya udah selesai ya. Iya, kemarin itu tadi gua ngomong karena ini kesaksian dari gua. Ya, udah. Selesai. Dan itu apa Bang Zuma juga bilang suruh Umar kalau memang mau ngobrol apa segala macam, ayo silakan. Bahkan dia tantang debat sama Bang Umar, sama Bang Zuma, ditantang debat. Ayo debat. Kalau mau lu debat sama Bang Zuma, ayo debat. Saya sampaikan nih sama lu, Umar. Debat Ayo apa? debat. Debat Iya, apa? dia berdebat ilmu lu kayak gimana segala macam. Gua kan menyampaikan, Dre. Gua mengambil referensi Al-Quran, lu, Dre, ya. Surah Al-An'am tuh 108. Ya itu tidak boleh menghujat, memfitnah. Udah capek. Iya. Aduh. Enggak gini. Tuh. Kalau saya secara pribadi sih, kalau setelah saya baca itu ya kan, saya sudah enggak lagi gitu loh. Maksudnya, wah bener juga ya saya bilang gitu loh. Itu aja. Kan dikasih jalan juga gitu loh, maksudnya dikasih jalan, silakan sesuai dengan apa. Gua Al-Quran. bilang kemarin Zionis, Dre. Gua bilang tuh Zionis. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah stay bersama Almantik Reaction. Nah, kita udah ngereaksi bagaimana kemudian tidak ada yang tidak dijawab oleh Al-Quran, semua akan dijawab oleh Al-Quran. Sadarlah wahai kaum munafikun, kalau kalian meneliti, experience ke dalam diri dan jiwa kalian bahwa kebenaran sejati itu ada pada diri kalian sendiri. Bersikaplah dengan benar. Jangan rugi Allah panjangkan umurnya untuk menjadi orang dewasa, namun sejatinya kalian itu adalah orang-orang yang lalai dalam kedewasaan kalian. Banyak hal yang lebih baik
ketika Anda melakukan ini, Anda dihujat oleh orang muslim menunjukkan apa yang Anda lakukan itu salah. Tapi coba balik seadanya. Anda tidak suka, jauhkan. Anda juga suka, ingin sama, mari kita satu barisan. Seperti itu. Tinggal berpikir, tinggal mengexperience. Apa yang kemudian itu menjadi salah untukku? Karena apa? Kurangnya penelitianku, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih memburukkan. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Nah, yang paling penting, orang munafik itu selalu menganggap dirinya benar. Orang-orang yang berkerusakan di muka bumi selalu bersalah bahwa perbuatannya sebagai bentuk perbaikan, bukan sebagai kerusakan. Bantah debat lintas agama, pemurtadan di mana-mana. Ya, mereka datang, misionaris datang. Hari ini kita membentengi iman dengan aman. Cucu dan anak kita tanpa adanya sistem pemahaman daripada pemurtadan ini, dari mana mereka akan membackup dirinya daripada pemurtadan? Dari mana? Apakah kita akan melihat 20 tahun yang akan datang Indonesia menjadi mayoritas Kristen? Hilang mayoritas Muslim? Itu yang sedang diharapkan? Itulah orang munafik, teman-teman. Ketika Allah mengatakan, berimanlah kamu sama seperti keimanan mereka, membelaku, berada di garda terdepan, memperjuangkan hakikat, di mana lakum dinukum waliyadin, kesepakatan itu wajib ditaati, yang menjadi milikmu, milikku, jangan sampai apa yang menjadi milikku juga milikmu, apa yang menjadi milikmu juga milikku. Artinya jangan ada percampuran dalam agama. Soal mereka nyembah manusia, nyembah aja. Tapi ketika dia bawa nama Allah, nama Rasul, dan beberapa yang lainnya dicampuri, itu tidak akan pernah damai. Karena lakum dinukum waliyadin itu menyatakan gini, orang menyembah berhala dengan keimanan mereka sembah batu tanpa mencampuri keimanan orang Islam. Apakah ada perdebatan? Tidak. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin, kepemilikan tetap menjadi kepemilikan, tidak ada yang dicampuri. Disitulah adanya perdamaian. Oke, masalahnya ketika itu tidak disetujui, ya, di mana Kristen mencampuri Islam, nah itulah yang menjadi masalah pertama. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.